Rusia patahkan skeptisme pengamat militer Barat. Sebelumnya, banyak yang memprediksi ribuan sanksi ekonomi yang diterima oleh Moskow akan membuat pabrik pesawat mereka tutup karena kehabisan chip. Namun, kenyataan di lapangan sepanjang tahun 2025 justru mengejutkan. Pada tanggal 25 Desember kemarin, pabrik Komsomolsk-on-Amur menyerahkan batch ke-7 Su-35, yang juga menjadi batch terakhir dalam 1 tahun anggaran. Sebuah rekor yang membuktikan bahwa alih-alih mati suri, Moskow justru berhasil mereformasi rantai pasok mereka untuk menembus blokade teknologi dari Barat. Jika kita bedah jadwal pengirimannya, polanya sangat menarik. Pabrik industri pertahanan Rusia berhasil menstabilkan lini perakitan mereka ke dalam siklus pengiriman hampir setiap 60 hari sekali. Hal ini bukan kebetulan, melainkan menjadi tanda pergeseran doktrin manufaktur Kremlin. Mereka meninggalkan sistem pesanan per batch dan beralih sepenuhnya ke model produksi massal secara kontinu. Aliran komponen dari subkontraktor lokal sudah terintegrasi dengan pabrik, memungkinkan mereka memproduksi jet tempur tanpa jeda. Secara statistik, output Su-35 pada tahun ini sebanyak 30 unit, dan memang jumlah ini terlihat mungil jika dibandingkan dengan Amerika yang mampu mencetak 150 unit F-35, atau China yang bisa memproduksi lebih dari 100 unit J-20 dalam 1 tahun. Namun, angka ini menjadi capaian yang cukup luar biasa jika kita bandingkan dengan Prancis. Dassault Rafale, pesawat yang juga dibeli Indonesia, kapasitas produksinya di tahun 2025 tercatat hanya sekitar 36 unit. Padahal, pabrik Dassault di Prancis beroperasi normal dengan dukungan rantai pasok dari seluruh benua Eropa. Sementara Rusia, mereka mampu memproduksi hanya selisih 6 pesawat di tengah gempuran sanksi. Moskow membuktikan industri pertahanan mereka yang terisolasi mampu menyamai ritme manufaktur Eropa. Akan tetapi, kemampuan mencetak badan pesawat hanyalah satu sisi cerita. Tantangan teknis yang lebih rumit sebenarnya ada pada bagaimana cara mereka mencari solusi atas sistem radar di tengah pemblokiran terhadap akses ke chip dan semikonduktor. Jawaban atas tantangan itu ada pada radar N035 Irbis-E. Akibat sanksi yang mereka terima, mau tidak mau, Moskow harus memaksimalkan komponen chip buatan pabrik lokal seperti Micron. Namun masalahnya, teknologi chip domestik mereka sudah tertinggal belasan tahun dibanding negara lain, ditambah ukurannya sangat besar dan boros tempat. Mengakali masalah tersebut, para insinyur Rusia menumpuk sirkuit secara vertikal agar otak radar tersebut muat di hidung pesawat. Mereka juga merombak sistem pendingin untuk membuang panas berlebih akibat metode tumpuk tersebut. Lewat modifikasi ini, Moskow mengklaim masih bisa mempertahankan jarak jangkau radar sejauh 400 km, sama persis seperti saat mereka masih menggunakan komponen dari Barat. Akan tetapi, kesuksesan mereka melakukan modifikasi pada komponen elektronik ini baru permulaan. Masalah lain yang lebih besar ada di lini produksi. Selama ini mereka sangat bergantung pada mesin CNC buatan Jerman atau Jepang yang memiliki tingkat presisi tinggi. Dengan adanya sanksi berupa pembatasan update software dan suku cadang, Rusia dipaksa mencari alternatif lain untuk mengganti mesin tersebut. Solusinya, Moskow memutuskan melakukan migrasi ke infrastruktur mesin buatan domestik yang lahir dari hasil kemitraan teknologi dengan manufaktur China. Tanpa mesin CNC buatan mereka sendiri, mustahil bagi industri pertahanan Rusia mampu memproduksi bilah turbin mesin jet. Untuk menutup celah kualitas dari mesin baru ini, mereka juga mengintegrasikan teknologi digital twin. Jika dulunya teknisi mereka harus melakukan kalibrasi secara manual yang memakan waktu lama, sekarang seluruh simulasi dilakukan secara virtual. Dengan cara ini, waktu produksi dapat dipangkas secara signifikan, serta menghilangkan terjadinya kemungkinan gagal produk sebelum dilakukan pemotongan bahan produksi. Fondasi infrastruktur inilah yang memberikan rasa percaya diri bagi Moskow untuk bisa memenuhi komitmen ekspor, meskipun mereka sendiri sedang dalam situasi yang menuntut kesiapan stok alutsista secara besar-besaran. Kapasitas produksi yang stabil ini juga dimanfaatkan Moskow sebagai alat diplomasi untuk mengamankan kepentingan strategisnya. Hal ini dapat terlihat pada bulan Februari yang lalu, di mana Aljazair telah menerima batch pertama Su-35. Dan di saat yang sama, sebanyak 16 dari 48 total unit pesanan Iran telah masuk jalur produksi, disusul pesanan Ethiopia sebanyak 6 unit. Bagi Kremlin, posisi jet tempur ini telah bergeser.
tak lagi semata-mata barang dagangan, melainkan menjadi mata uang politik. Di Timur Tengah, ekspor ini menjadi tukar guling untuk mengamankan pasokan drone. Sementara di Afrika, khususnya di Sudan, jet ini menjadi alat pelicin untuk mendapatkan izin membangun pangkalan militer permanen di Laut Merah. Langkah ini membuktikan bahwa Rusia bersedia melakukan barter alutsista strategis demi mengunci titik vital. Terlepas dari manuver ekspor Su-35, di lini produksi yang berbeda, Moskow juga sedang melipat gandakan aset lain yang didesain khusus untuk melepaskan serangan tanpa perlu mendekati zona bahaya. Aset yang dimaksud tak lain adalah pengebom taktis Su-34 Fullback. Kapasitas produksi pesawat ini dilaporkan melonjak hingga 300%. Ancaman utama jet ini bukan lagi pada manuver udaranya, melainkan dari senjata murah yang mereka bawa, modul sayap pintar UMPK. Inovasi yang mereka lakukan adalah dengan menambahkan mesin jet mini tambahan, mampu mendongkrak jangkauan serang hingga 193 km. Artinya, pilot Su-34 bisa melepaskan muatan dari wilayah aman, jauh di luar jangkauan sistem pertahanan udara milik lawan. Moskow menggunakan besi tua modifikasi dengan harga murah untuk memaksa lawan membuang stok rudal pencegat seharga jutaan dolar yang menjadi strategi adu anggaran. Keberhasilan adaptasi inilah yang akhirnya membawa pada satu kesimpulan mengenai masa depan kekuatan udara Rusia. Kremlin menargetkan memiliki 350 unit Su-34 pada tahun 2030. Target tersebut menjadi sinyal kesiapan mereka untuk menghadapi konflik jangka panjang. Moskow berniat merombak total kekuatan udaranya dengan mengganti armada tua Su-24 dan Su-25 untuk membangun doktrin saturasi udara. Kalkulasinya sangat pragmatis. Dengan ratusan Su-34 yang mampu melepaskan ribuan UMPK, Rusia menciptakan volume serangan yang mustahil ditangkis. Sistem pertahanan udara secanggih Patriot sekalipun memiliki batas jumlah target yang bisa dikunci dalam satu waktu. Jika dibanjiri serangan salvo, pertahanan itu pasti jebol. Artinya, pertempuran tidak lagi ditentukan oleh adu canggih teknologi, melainkan lewat kuantitas dan kemampuan industri pertahanan. Transformasi kemandirian Rusia di bawah tekanan sanksi ini memberikan pelajaran mahal, terutama bagi Indonesia yang berada di persimpangan kepentingan global. Kegagalan Indonesia meminang Su-35 akibat bayang-bayang sanksi CATSA adalah tamparan keras. Kejadian itu menjadi pengingat pahit, batalnya transaksi tersebut tak hanya soal gagal untuk mendapatkan alutsista strategis, melainkan juga bukti bahwa keputusan belanja alutsista Indonesia tersandra oleh kepentingan asing, serta rapuhnya pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan pada satu poros kekuatan tertentu. Disinilah pelajaran mahalnya. Rusia mampu membuktikan, saat akses teknologi ditutup, mereka dipaksa menjadi pintar untuk bisa membangun ekosistem sendiri, karena tidak punya pilihan lain. Bagi Indonesia, jangan sampai menunggu kondisi kepepet atau diembargo terlebih dahulu untuk serius menggarap riset lokal. Jika industri strategis seperti PTDI atau Pindad tidak didorong untuk segera menguasai teknologi inti, kekuatan militer Indonesia akan kehilangan taringnya begitu terjadi pembatasan izin atau keran suku cadang ditutup secara sepihak. Pada akhirnya, kemandirian bukan hanya sekedar jargon, melainkan syarat mutlak agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dan tidak mudah didikte oleh negara lain di masa depan. Jalur kemandirian yang ditempuh Rusia memang sangat sulit, tapi hasilnya mereka punya kendali penuh. Poin kuncinya hanya satu, mau secanggih apapun senjatanya akan menjadi tidak berguna jika tombol on-off-nya masih dipegang oleh negara lain. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi lainnya. Sampai jumpa.